Breaking News pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Selvi Safitri. Hujan deras yang melanda pada Selasa 23 November 2021 malam hingga Rabu dini hari menyebabkan sejumlah titik di Kota Medan, Sumatera Utara dilanda banjir. Hujan deras mulai mengguyur Kota Medan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam. Akibatnya, sejumlah kabupaten mengalami banjir bandang, salah satunya Kabupaten Padang Lawas. Sebanyak 15 desa di Kecamatan Batang, Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, porak-poranda diterjang banjir bandang pada Jumat 31 Desember 2021 malam. Akibat banjir menyebabkan 12 rumah hanyut dan pondok pesantren rusak berat 1 unit. Banjir bandang yang terjadi di malam pergantian tahun baru kemarin diduga kuat karena adanya penumpukan kayu di hulu Sungai Batang Bulu Sutam, Kabupaten Padang Lawas. Penumpukan ribuan kubik kayu yang hanyut di saat hujan membuat air sungai tersumbat dan menyebabkan banjir bandang. Hingga saat ini BNPB tengah fokus melakukan evakuasi tumpukan kayu yang terseret banjir. Oke pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang Natal kemarin hingga saat ini harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kampar, Riau mengalami kenaikan harga hingga 10%. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Tratak Buluh, Kabupaten Kampar, Riau terpantau mulai naik. Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan konsumen menjelang momentum Natal dan pergantian tahun. Pantauan di Pasar Besar Tratak Buluh Senin, kenaikan harga terjadi untuk komoditas minyak goreng, cabai rawit, cabai keriting, dan telur ayam ras. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram naik bertahap menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram dari sebelumnya Rp17.000 per kilogram. Rabu kemarin seorang pengendara sepeda motor tewas akibat terpental dari sepeda motor dan terjatuh ke bawah flyover Simpang Pasar Pagi, Arengka. Kanit Reskrim Polsek Tampan mengatakan korban diduga mengalami kecelakaan tunggal akibat mengantuk sehingga menabrak pembatas jalan flyover. Seorang pengendara motor tewas setelah terjatuh dari atas flyover Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau. Sebelum korban jatuh dari ketinggian 8 meter, sepeda motor tersebut menabrak pembatas jalan flyover hingga korban terlempar. Naas, nyawa korban tidak tertolong dan tewas di tempat. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP, diduga korban mengantuk saat membawa kendaraan hingga hilang kendali. Polisi juga menemukan sejumlah barek dan kerusakan bodi pada bagian kiri sepeda motor korban yang mengindikasikan terjadinya tabrakan ke pembatas jalan oleh sang korban. Diduga dikarenakan mengantuk, si korban menabrak atau menyenggol dari pembatas jalan dari flyover tersebut, sehingga dia terjatuh dari ketinggian sekitar 8 meter dan menyebabkan korban langsung meninggal di tempat. Usai divisum, jenazah tersebut dibawa oleh keluarganya untuk dikebumikan, sedangkan sepeda motor korban kini diamankan di Polsek Tampan. Pada sore pukul 17.30 WIB Selasa kemarin, tepatnya tanggal 4 Januari, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Timur Pekanbaru, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, persisnya di kilometer 36 dekat jembatan Sungai Kelapa Sekijang Mati. Kecelakaan ini melibatkan 3 unit kendaraan yakni minibus jenis Agya, Toyota Kijang Innova, dan truk Fuso Hino. Kecelakaan ini diduga disebabkan karena mobil truk BE9925CU mengalami remblong dari arah Kerinci sehingga menabrak mobil Agya BM 1675TO hingga remuk dan Kijang Innova B1173 SYL dari arah Pekanbaru sehingga terseret sampai perkebunan sawit.
Kecelakaan maut ini menyebabkan 2 korban dari pengemudi dan penumpang Agya meninggal di tempat. Warga tempatan Sekijang menyaksikan dari dekat kejadian tersebut yang melihat korban masih terhimpit di bawah mobil sedan merah tersebut. 2 korban yang meninggal adalah Ira Yusnita Hadi, seorang pegawai BUMD PT Sarana Pembangunan Riau atau SPR, dan Syarifah Essos. Kedua jenazah sudah dibawa ke rumah masing-masing, sedangkan untuk sopir tronton dan sopir Innova dalam keadaan selamat. Minggu 11 November 2021 kemarin, kebakaran hebat menggemparkan warga Kabupaten Kampar Riau. 4 orang tewas seketika karena terjebak dalam kobaran api yang melalap sebuah rumah di perumahan Kubang Mas Permai, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Minggu 11 November, kebakaran hebat menggemparkan warga Kabupaten Kampar Riau. 4 orang tewas seketika karena terjebak dalam kobaran api yang melalap sebuah rumah di perumahan Kubang Mas Permai, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Korban jiwa dalam kebakaran ini merupakan satu keluarga yang terdiri dari 1 orang ibu dan 3 orang anaknya. Diduga keempat jiwa tersebut meninggal disebabkan terkepung kobaran api serta kepulan asap yang membuat keempat jiwa tersebut sulit bernafas dan tewas menggenaskan karena terbakar. Sementara itu, sang suami dari korban berhasil selamat, hanya saja mengalami luka bakar pada tangannya dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga setempat. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi akibat sang suami dari korban tengah memperbaiki mobilnya yang rusak. Diduga sang suami tidak mengetahui kalau tangki minyaknya bocor, sehingga saat mobil dihidupkan, timbul percikan api dari kabel sehingga api menyambar minyak tangki tersebut. Seketika api langsung melahap bangunan rumah sang korban. Tidak sampai di situ, ternyata di dalam bangunan rumah tersebut juga terdapat beberapa jumlah tabung gas LPG dan plastik, sehingga membuat api dengan cepatnya melahap bagian sudut rumah dan seketika juga menghanguskan 2 mobil dari sang korban. Awalnya kita nggak apa karena kita keluar dari rumah, ya pas jerit-jerit minta tolong. Nah saya keluar, ini api udah ada di bawah mobil kan. Oh, dari mobil awal? Ya, mobil besar. Rembet ke mobil satunya, ke gede. Langsung ditolong warga siram, tapi nggak apa dia. Nggak mampu warga nyiram, karena api begitu besar dari 2 mobil ini kan. Itu untuk yang korban sendiri gimana kok bisa ikut terbakar itu? Korban sendiri itu saat api ada di mobil, dia nggak berani keluar. Takut dia masuk ke dalam, ngumpul di kamar mandi. 4-4-nya jumpa di kamar mandi, udah nggak bernyawa lagi. Yang meninggal siapa aja tuh Pak? Istri, anak 3. Kalau untuk ini suaminya Pak? Suami luka tangan sama wajah. Sekarang kemana Pak? Dibawa ke kampung, Painan. Berarti sama korban? Iya, semua. Suami pun ikut sana. Itu kejadian kira-kira jam berapa Pak? Sekitar jam 10 lewat. Iya. Cepat membesar gitu. Itu kendalanya karena mobil dua-dua bensin. Lagi pula air itu terbatas ya, air keran kecil. Petugas damkar datang jam berapa ya? Damkar setelah setengah jam. Tapi udah Itu damkar dari Pekanbaru atau Kampar yang datang? dari Kampar Kampar ya? Berarti setengah jam ini baru datang? setengah jam. Baik pemirsa semuanya, saya Selvi Safitri mewakili seluruh redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saksikan selalu breaking news pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di RTV. Sampai jumpa.